Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Okay, I hope Allah will bless you because in the pandemic you have to keep your healthy, and I hope I always pray to Allah. Allah will leave out the coronavirus in this year. Okay, because this we cannot go to school. You cannot go to school, I cannot go to school, so I cannot teach you in the class. And then I hope you have a quota, you have the data, you have a good handphone, and you have good friend with me, Mr. Aib Saifuddin. Okay, you can call me Aib for short. Okay, do you still remember me? Because more than 4 months we cannot meet in the class or in the school. Okay, dalam pelajaran bahasa Inggris kali ini, oke, untuk kalian khususnya kelas 11, yaitu kita akan pelajari tentang analyzing material of checking phone message, atau yang disebutnya materi paling sederhananya itu kita akan belajar tentang model auxiliary. Apa sih model auxiliary? Nanti kita akan bahas. Tujuan pembelajaran dengan materi ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, saya berharap bahwa mampu mengamati teks, lisan, dan tulis dari beberapa pesan lewat telepon maupun secara langsung. Tentunya secara mandiri. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, saya berharap bahwa peserta didik atau kalian mampu menganalisis struktur teks dalam pesan sederhana. Oke, mari kita masuk ke materi. Nah, ada yang namanya model auxiliary verb. Apa sih model auxiliary verb? Model auxiliary verb yaitu kata kerja bantu yang artinya kata-kata seperti can, could, may or might, must, shall, should, will, and would adalah kata kerja yang digunakan untuk membantu pembentukan suatu kalimat yang terdapat kata kerja utamanya. Namun model auxiliary verb ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, fungsi yang pertama yang sering kita dengar dan yang sangat familiar pada saat kita belajar bahasa Inggris ataupun pada saat kita membaca tulisan-tulisan bahasa Inggris atau ungkapan bahasa Inggris, kita sering mendengar yang namanya kata can. Yang tadi saya bilang, ada can, ada could, ada may, ada must, ada shall, ada should, will, and would. Itu adalah kata-kata yang sering keluar dalam bahasa Inggris. Oke, yang pertama yaitu ada model auxiliary can. Nah, model auxiliary can artinya can di sini artinya memang bisa. Yang pertama, can artinya bisa. Can juga bisa diartikan sebagai bisakah. Can juga bisa dikatakan mampu. Can juga bisa diartikan sebagai dapat. Nah, di sini dalam contoh can digunakan untuk menyatakan kesanggupan. Nah, jika kamu melakukan kesanggupan atau jika kamu melakukan sesuatu yang kamu merasa sanggup, maka kamu bisa menggunakan kata can. Contohnya, I can play the guitar. Saya bisa main gitar. Nah, kata can di situ artinya bisa. Nah, artinya bisa di situ adalah kesanggupan. Dan can itu yang termasuk pada model auxiliary yang pertama. Contoh yang kedua, she can speak English well. Dia bisa berbicara menggunakan bahasa Inggris dengan lancar. Nah, di situ juga ada kata can. Can di situ sebagai auxiliary can yang mengartikan bahwa si dia perempuan itu sanggup sehingga menggunakan can. Oke. Yang kedua, yaitu ada model auxiliary can yang digunakan untuk permintaan izin. Nah, jika kamu ingin izin ke toilet, jika kamu ingin izin mencintai saya, asik. Jika kamu ingin izin pergi ke suatu tempat, atau jika kamu ingin izin atau minta diizinin sama orang tuanya supaya bisa pergi sama si dia, kamu bisa menggunakan ungkapan can dalam model auxiliary. Oke, contoh untuk permintaan izin. Contohnya seperti ini. Bisakah atau bolehkah saya makan di sini? Nah, di situ ada can. Can di situ ada yang pertama. Nah, jika can ditempatkan di awal kalimat, maka can itu berarti bolehkah. Jika diawali di depan
kalimat dan diakhiri dengan tanda tanya. Yang kedua, can I borrow your money? Bolehkah saya meminjam uang kamu? Nah, di situ ada can yang mengartikan bolehkah. Contoh lagi misalkan dalam bahasa Inggris seperti ini. Bolehkah aku mencintaimu? Nah, apa tuh bahasa Inggrisnya? Kamu pasti tahu, kalau masalah cinta pasti nomor 1. Nah, untuk menyatakan bolehkah saya mencintaimu, can I love you? Kamu bisa mengatakan itu. Tapi please jangan katakan itu kepada saya karena saya udah punya istri. Oke, yang ketiga yaitu can digunakan untuk menyatakan permintaan. Jika kamu meminta sesuatu, misalkan, "Beb, aku minta nonton nih hari ini," tapi harus dalam versi bahasa Inggris. Bagaimana? Di sini kita akan pelajari untuk sebuah permintaan. Can you help me? Bisakah kamu membantu saya? Can you open the door for me? Bisakah kamu membukakan pintu untuk saya? Nah, di situ untuk menyatakan can meminta atau menyatakan permintaan untuk yang namanya jika kamu ingin sesuatu yang dimintakan. Contoh, kamu ingin meminta bantuan kepada orang lain, kamu bisa mengatakan can you help me atau would you like to help me. Itu untuk bahasa yang sangat sopannya. Nah, bagaimana kalau misalkan kamu punya permintaan kepada doi kamu nih, bahasanya seperti ini. Bisa nggak kamu anterin saya kondangan? Nah, bagaimana tuh bahasa Inggrisnya? Oke, bisa? Oke, saya kasih tahu nih. Untuk mengartikan maukah atau bisakah kamu antar aku kondangan? Can you accompany me to the wedding party? Kamu bisa menggunakan seperti itu. Oke, yang kedua ya. Model auxiliary yang kedua itu kita bisa menggunakan kata could. Nah, could yang sering terdengar adalah could itu selalu ada. Kenapa could itu selalu ada? Karena posisi could dengan can itu sama. Ya, auxiliary could memiliki arti yang sama dengan kata can atau dengan auxiliary can. Nah, namun kata could atau auxiliary could itu posisinya dan atau maknanya lebih sopan daripada can. Jadi kalau misalkan can itu bahasanya sederhana, tapi kalau could itu bahasanya sangat sopan. Contohnya seperti ini, bahasa sederhana sama sopan. Hey, kamu mau kemana? Pertanyaan itu sopan. Namun ada lagi yang lebih sopan atau ada lagi yang paling bermakna. Hai, mau kemana kah kamu pergi? Nah, itu kan lebih sopan. Itu contohnya. Jadi can dan could sama saja. Yang ketiga, model auxiliary may or might. Oke, yaitu may digunakan untuk meminta izin di mana kita belum begitu mengenal seseorang yang diajak berbicara. Nah, jika kamu bertemu dengan seseorang atau jika kamu punya teman kenalan kamu tapi kamu belum begitu mengenalnya, istilahnya belum akrab-akrab banget lah. Nah, terus kamu meminta izin. Nah, itu berbeda dengan can dengan could, tapi kita harus menggunakan might atau might. Contohnya seperti ini. May I have another cup of coffee? Of course. Bolehkah saya meminta secangkir kopi yang lainnya? Tentu saja. Bila kamu pergi ke suatu hotel, maka bahasanya bukan can I help you, tapi may I help you. Kenapa menggunakan may I help you? Karena penjaga hotel atau resepsionis dengan kita baru saja kenal atau sudah kenal namun belum akrab. Nah, jika kamu pergi ke mall yang ketemulah dengan yang namanya satpam, maka satpam akan mengatakan may I help you? Apa yang bisa saya bantu? Yaitu menggunakan kata may, bukan menggunakan kata can, karena satpam dengan kamu itu baru kenal, kecuali satpamnya adalah teman kamu. Yang kedua contohnya, may I have a look at this report? Oke, bolehkah saya melihat laporan ini? Nah, yang diminta sama kamu laporannya itu adalah orang yang baru saja kamu kenal atau kamu kenal namun kamu belum begitu akrab. Oke, may juga biasanya hadir di awal kalimat dan memiliki arti semoga. Jadi kalau misalkan kamu ingin mendoakan seseorang atau mengharapkan seseorang, yaitu bisa menggunakan kata may. Contohnya begini, may you both be happy forever.
Semoga kamu berdua bahagia selamanya. Kamu mau bahagia? Tentunya pasti jelas. Siapa sih yang tidak mau bahagia di dunia ini? Nah, tapi kalau untuk mendoakan orang lain bisa menggunakan kata may, ya, bisa menggunakan kata may. Artinya semoga. May you both be happy forever. Semoga kamu berdua bahagia selamanya. Dan yang kedua contohnya yaitu may God always be with you. Semoga Tuhan selalu bersamamu. Contoh misalkan begini, kamu berpikir nih, kamu berhayal, kamu berharap ada laki-laki nih yang kamu harapkan menjadi doi kamu. Kamu bisa menggunakan kalimat seperti ini. May he loves me. Semoga dia mencintai aku. Nah, kamu bisa menggunakan kata may untuk contohnya. Nah, yang keempat yaitu adalah modal auxiliary must. Oke, must artinya harus. Kamu pasti sering mendengar yang namanya kata must. Tapi apa sih fungsi must di sini? Must itu artinya harus. Jadi must digunakan untuk suatu keharusan di mana hal yang dimaksud sangat penting. Jadi kita boleh menggunakan kata must kalau misalkan sesuatu itu sangat penting untuk kita. Nah, must bisa digunakan untuk present tense, untuk saat ini, atau untuk future tense, untuk masa yang akan datang. Oke, contohnya seperti apa? Mari kita lihat. Contohnya, she must go to school every day. Dia harus pergi ke sekolah setiap hari. Nah, itu menggunakan kata must yang mengartikan bahwa dia harus pergi setiap hari ke sekolah. Nah, kalau misalkan tidak menggunakan must, berarti she goes to school every day. Dia pergi ke sekolah setiap hari, bukan suatu keharusan. Tapi ketika kita menggunakan kata must, pasti itu harus kita lakukan. Yang kedua contohnya, you must sleep now. Tomorrow morning at 6 you must work. Kamu harus tidur sekarang. Besok pagi jam 6 kamu harus bekerja. Nah, ini suatu keharusan. Karena dia besok harus bekerja dan harus berangkat jam 6 pagi, maka dia harus tidur sekarang. Nah, yang kedua, must itu digunakan untuk suatu penekanan. Jadi untuk suatu penekanan yang diartikan kepada diri kita sendiri. Penekanan untuk kita sendiri. Misalkan kamu ingin sekali mengatakan atau mengungkapkan seseorang itu cantik. Kamu bisa mengatakan, I must say you are looking beautiful. Saya harus mengatakan bahwa kamu itu terlihat cantik. Nah, di situ ada penekanan bahwa kita ingin mengatakan, kita ingin selalu mengatakan seperti itu. Jadi kita harus menggunakan kata must. Contoh yang kedua, I must admire. Saya harus menyadari. I love her so much. Saya mencintai dia dengan begitu sangat. Atau saya sangat mencintai dia. I must admire. I love her so much. Saya harus menyadari. Saya mencintai dia. Nah, itu dengan menggunakan kata must. Oke, modal auxiliary yang ke berapa sekarang? Oke, modal auxiliary yang ke-5. Oke, yaitu menggunakan kata shall. Nah, shall dapat juga digunakan untuk menawarkan sesuatu. Nah, jika kamu menawarkan sesuatu, kamu bisa menggunakan kata shall sebagai auxiliary-nya. Contohnya seperti ini. You look so cold. Shall I close the window? Kamu terlihat kedinginan. Haruskah saya menutup jendelanya? Nah, di situ ada tawaran. Kita melihat atau saya melihat kamu itu kedinginan. Jadi saya menawarkan sesuatu kepada kamu untuk menutup pintunya. Nah, itu menggunakan shall. Yang kedua, shall I take the soap for you, mom? Haruskah atau bolehkah saya ambilkan sabun untukmu, Bu? Nah, itu untuk menawarkan sesuatu kepada orang lain, maka kita harus menggunakan kata shall. Yang keenam yaitu will. Nah, will ini sering kita dengar mungkin dari SMP karena will itu selalu ada. Will itu artinya apa sih? Oke, will itu artinya akan. Nah, will digunakan untuk menyatakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi
ketika kita akan menyatakan kalimat sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka kita harus menggunakan kata will sebagai auxiliary verb-nya. Yaitu I will, contohnya seperti ini. I will take an English course next week. Saya akan ngambil kursus bahasa Inggris minggu depan. Nah, di situ tertera kata will dan next week. Will untuk menyatakan akan, next week-nya untuk menyatakan masa depan. Jadi will dengan kata masa depan itu sangat berkaitan karena akan itu pasti yang namanya rencana. Yang contoh kedua yaitu she will join our community after she leaves out from her basketball team. Dia akan gabung sama komunitas kita setelah dia keluar dari tim basketnya. Ya, di situ ada yang namanya kata will dengan masa yang akan datang atau future tense. Kata willnya she will, dia akan. Kapan? Yaitu setelah dia keluar dari tim basketnya. Oke, yang kedua, will juga digunakan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi kita bisa menggunakan kata will untuk seseorang melakukan sesuatu. Contohnya begini. Will you send me credit cell phone? Artinya, akankah kamu mengirimkan aku pulsa? Nah, di situ ada kata will yang mempunyai arti seseorang harus melakukan. Contoh yang kedua, will you give him a new information? Akankah kamu memberikannya informasi yang baru? Nah, di situ ada kata will, yaitu untuk melakukan sesuatu. Siapa sesuatunya itu adalah informasi, orangnya itu adalah you. Jadi mengharapkan si you, ya. See you itu untuk memberikan informasi atau sebut dengan meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Auxiliary would. Oke, would digunakan untuk suatu permintaan namun maknanya lebih sopan. Jadi kalau misalkan kita meminta bantuan kepada orang lain dan bahasa kita itu harus sopan, kita bisa menggunakan kata would. Would you leave me alone here? Bolehkah kamu tinggalkan aku sendiri di sini? Yang kedua, would you be mine? Maukah kamu menjadi milikku? Would juga bisa terkesan lebih sangat sopan. Would itu sopan, tapi bisa lebih sangat sopan jika ya would itu dikombinasikan dengan kata you like atau you mind. Oke, contohnya seperti ini. Would you like bring it for me? Maukah kamu membawakan itu untukku? Nah, itu sangat sopan sekali permintaannya. Maukah kamu membawakan itu untukku? Itu sangat sopan. Would you mind buying me meatball? Maukah kamu membelikan aku bakso? Nah, ketika kita menggunakan kata would you like atau would you mind, itu berarti kalimat itu sangat sopan dan kita meminta kepada seseorang dengan permintaan yang sangat sopan. Oke. Sampai sini materi kita hari ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Thank you for watching this video. Okay, I hope you feel enjoy with me. Okay, I have motivation for you. That's you never fail until you stop trying. Artinya, kamu tidak akan pernah merasa gagal atau kamu tidak akan pernah gagal sampai kamu berhenti untuk mencoba. Okay, nothing uses knowledge that you have learned. Tidak ada ilmu yang sia-sia atau tidak ada ilmu yang tidak berguna yang pernah kita pelajari. Setiap ilmu pasti akan berguna. Okay. I think enough for today. Let's say alhamdulillah to finish our material. Okay. Alhamdulillah.